Nikah mut'ah pada hakikatnya adalah zina. Mut'ah ini akidah, sebenarnya bukan akidah, dia adalah maksiat ya. Tetapi maksiat tersebut berpahala masalahnya. Barang siapa yang mut'ah sekali kedudukannya seperti ini. Barang siapa mut'ah 2 kali kedudukannya seperti ini. Barang siapa 4 kali seperti Al Hasan Al Husain atau seperti Ali bin Abi Thalib. Ya, Masya Allah, sudah mut'ah enak, surganya tinggi. Makanya dimasukkan dalam apa? Akidah. Ya. Nah, mereka meyakini mut'ah adalah pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, dan boleh sekali jima, dan boleh beberapa hari, boleh beberapa jam, terserah. Paling minimal sekali berhubungan. Ya, cocok bayar, sekali berhubungan, begitu selesai harus tutup pandang, tidak boleh lihat dia lagi karena bukan mahram lagi. Karena sudah haram. Baru aja ya. Namanya mut'ah kata mereka. Dan ini sangat berbahaya dan ini merusak. Inilah cara orang-orang Yahudi merusak kaum muslimin. Ya, orang-orang Yahudi merusak kaum muslimin dengan 2 cara. Pertama dengan menyebarkan kemaksiatan sehingga orang berzina sana sini, syahwat dibuat bergelora, bergejolak, sehingga tatkala terjadi perzinahan anak-anak tidak ada yang ngurus, entah bapaknya siapa, sehingga tidak ada kemajuan bagi masyarakat, rusak semuanya, tidak ada didikan anak dan ibunya. Di antaranya selain dengan berzina, dengan mut'ah. Dengan mut'ah maka seorang bisa melakukan dengan siapa saja yang dia lakukan. Dan dia boleh mut'ah lebih dari, kalau nikah 4, kalau mut'ah boleh 1000, enggak ada masalah. Ya, langsung bayar 1000 orang wanita terserah ya. Dia boleh mut'ah dengan siapapun. Bahkan dalam sebagian riwayat boleh bermut'ah dengan istri orang selama dia tidak ngaku istrinya orang. Disebut dalam riwayat tatkala ada seorang bertanya kepada imam mereka, "Ya imam, saya ketemu di jalan ada seorang cantik. Mau saya mut'ahi, tapi saya khawatir dia punya suami." Kata imamnya, "Kenapa kau tanya-tanya? Sudah, lakukan aja." Selama dia tidak ngaku dia adalah pezina atau istri orang, lakukan saja ya. Oleh karena pernah kejadian besar, ada seorang ustadz mereka ya di Irak atau di mana, dia kejatuhan HP-nya hilang. Didapati oleh salah seorang muridnya, dibuka ternyata isinya ada video dia sedang bermut'ah dengan istri temannya. Jadi dengan istri muridnya. Jadi heboh tatkala itu. Ya, karena mereka meyakini boleh ya. Dan mut'ah ini ya hakikatnya adalah apa? Zina. Ustadz tersebut menuduh hukum mut'ah sama dengan zina dan membolehkan mut'ah dengan istri orang lain selama dia tidak mengaku sudah punya suami. Namun yang kami sayangkan, ustadz tersebut tidak membawakan satu dalil pun. Yang ada hanyalah dongeng belaka. Sekarang mari kita lihat apakah riwayat mut'ah itu ada di dalam kitab ulama muslimin. Dalam kitab Sahih Muslim jilid 2, terbitan Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1991, halaman 1023. Telah mengabarkan kepadaku Abu Zubair. Dia berkata, "Aku pernah mendengar Jabir bin Abdillah berkata, kami telah melakukan mut'ah dengan mahar segenggam kurma dan gandum selama beberapa hari pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan zaman Abu Bakar sampai Umar melarangnya sehubungan dengan kasus Amr bin Hurais." Riwayat ini menjelaskan bahwa pernikahan mut'ah yang disamakan dengan zina oleh ustadz tersebut masih berlaku setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Dalam kitab Tamhid 5 fil Muwatta karya Ibn Abdi Bar, salah satu ulama ahlus sunnah yang bermadhab al-Maliki, jilid 10 cetakan tahun 1981, halaman 111 dan 112. Ibn Abdi Bar berkata, adapun para sahabat, mereka berbeda pendapat tentang nikah mut'ah. Sedangkan Ibn Abbas berpendapat boleh dan halal. Tidak ada perbedaan di antara ulama tentang hal itu, yaitu tentang pendapat Ibn Abbas. Dan kebanyakan sahabat pun berpendapat demikian. Di antaranya adalah Atha bin Abi Robah, Sa'id bin Jubair, dan Tawus. Juga telah diriwayatkan tentang kehalalan dan dibolehkannya nikah mut'ah dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdillah. Dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim, karya Ibn Katsir, salah satu ulama ahlus sunnah yang bermadhab Asy-Syafi'i, jilid 2, terbitan Dartibah, cetakan kedua tahun 1999, halaman 259.
Ibn Katsir berkata, dan telah diriwayatkan dari Ibn Abbas dan sekelompok sahabat, pendapat akan dibolehkannya, yaitu bolehnya nikah mut'ah untuk keadaan darurat, dan itulah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Rupanya ustadz tersebut lebih alim daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih membolehkan nikah mut'ah. Dan rupanya dia hafal satu riwayat namun melupakan banyak riwayat. Sekarang mari kita lihat bagaimana jenis pernikahan yang difatwakan oleh Imam Ustadz tersebut, yaitu Ibn Baz. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi, jilid 4, terbitan Darul Qasim Riyadh, cetakan pertama tahun 1420 Hijriah, halaman 29 dan 30. Nikah dengan niat untuk dicerai setelah beberapa waktu. Pertanyaan: saya mendengar ucapan dari salah satu rekaman kaset bahwa Anda telah memfatwakan diperbolehkan nikah di negeri rantau, di mana seseorang bermaksud untuk mentalak istrinya setelah masa tertentu bila habis masa tugasnya. Lalu apa bedanya nikah semacam ini dengan nikah mut'ah? Dan bagaimana kalau si wanita melahirkan anak? Apakah anak itu dibiarkan bersama ibunya yang sudah ditalak di negara rantau itu? Saya mohon penjelasannya. Ibn Baz menjawab, benar, telah keluar fatwa dari Lajnah Daimah, yaitu lembaga keagamaan tertinggi di kerajaan Arab Saudi, di mana saya adalah ketuanya, bahwa dibenarkan nikah dengan niat talak sebagai urusan hati antara hamba dan Tuhannya. Jika seseorang menikah di negeri rantau dengan niat bahwa kapan saja ia selesai dari masa belajar atau tugas kerja atau lainnya, ia akan menceraikan istrinya, maka hal itu dibenarkan menurut jumhur ulama. Dan niat talak semacam ini adalah urusan antara dia dan Tuhannya, dan bukan dijadikan syarat nikah. Perbedaan antara nikah ini dan nikah mut'ah adalah dalam nikah mut'ah disyaratkan masa tertentu, seperti sebulan, 2 bulan, setahun atau 2 tahun, dan semisalnya. Jika masa tersebut habis, maka pernikahan tersebut berakhir atau gugur dengan sendirinya. Inilah nikah mut'ah yang batil itu. Tetapi jika seseorang menikah sesuai dengan sunnah Allah dan sunnah Rasulnya, tetapi dalam hatinya berniat untuk mentalak istrinya bila tugasnya berakhir di negeri rantau, maka hal itu tidak merusak akad nikah. Niat itu bisa berubah-ubah, tidak pasti, dan tidak dijadikan syarat nikah. Niat semacam ini hanyalah urusan dia dan Tuhannya, dan cara ini merupakan salah satu sebab terhindarnya dia dari perbuatan zina dan kemungkaran. Inilah jumhur ulama. Kami serahkan penilaian fatwa ini kepada para pemirsa.